Shalom adik-adikku semuanya di tempat kita masing-masing. Saya mau menyapa kita semua pada sore hari ini. Apa kabarnya? Kakak tentunya berharap kita dalam keadaan tetap sehat, semangat, dan bersukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, tahu nggak kalau sudah lama nih kita nggak berjumpa? Nah, kakak mau tanya, masih ingat nggak titah yang ketiga pada hari-hari yang lewat? Udah lupa ya? Jangan lupa lah ya, tetap diingat. Dan sekarang kita mau mendengarkan titah yang keempat. Namun lebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur di mana Tuhan memberikan kami nafas kehidupan dan kesempatan untuk berjumpa pada hari ini melalui pembacaan tentang titah yang keempat. Tuhan, kiranyalah yang mempersiapkan kami semua agar kami dapat memahami dan melakukannya. Dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adikku, kita sudah siapkan di tempat kita masing-masing. Sudah ya? Kakak senang sekali kita sudah siap semuanya. Duduk dengan manis ya. Lalu kita mau mendengarkan titah yang keempat. Tapi sebelum saya bacakan, saya mau tanya, adik-adik tahu nggak titah keempat? Masih ingatkah? Aduh, udah lama ya. Jadi maunya ingat, tetapi karena sudah lama nggak biasa jadi lupa. Baiklah, sekarang kita belajar lagi ya. Mau kan belajar lagi? Siapa yang nggak mau belajar? Nggak ada kan? Semua mau belajar. Terima kasih. Baiklah, kita akan mengikuti titah keempat. Apa bunyinya? Demikianlah. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Waduh, panjang banget ya. Gimana tuh bisa hafalnya? Tapi pelan-pelan lah, kita harus bisa hafal ya. Pelan-pelan saya bacakan satu kalimat, lalu adik-adik semua diikuti ya. Kita mulai. Ingat dan kuduskanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Wah, sudah makin ingat ya? Iya. Jadi kita sudah mendengarkannya. Nah, sekarang kita mau mengerti apa maksudnya. Demikian maksudnya. Kita harus takut serta kasih kepada
Allah, sebab itu janganlah menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati, menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Saya ulangi lagi, apa maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati, menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Mudah kan? Tidak sulit. Nih contohnya, kebiasaan kita kalau hari Minggu kemana? Ada yang ke gereja, ada yang mungkin ke pasar, ada yang mungkin jalan-jalan. Tapi yang diutamakan di sini perintah Tuhan bagi kita semua untuk menguduskan, menghormati, yakni firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar khususnya pada hari Minggu. Jadi adik-adik semuanya, walaupun tidak ke gereja untuk sekolah minggu, di tempat masing-masing kita ikuti live streaming sebelum ada pengumuman nanti dari gereja. Kita dengarkan kebaktian pada hari Minggu di rumah kita masing-masing. Nah, kakak mau bertanya ini, siapa yang rajin mengikuti live streaming? Ayo, siapa? Ada yang enggak ya? Ada yang absen? Mohon jangan absen, karena kita penting untuk ibadah sekolah minggu yang disampaikan oleh gereja kita, ya. Kita biasakan seperti itu sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, apa pesannya dari pendeta atau dari Bible Pro atau dari kakak-kakak yang lainnya, guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kita juga memuji Tuhan. Kita siap ya, kita bersuka cita ya. Kiranya itulah yang bisa kita sampaikan pada saat ini. Adik-adik semua mengingat titah yang keempat, dan artinya kita tekun untuk mendengarkan firman Tuhan secara khusus dalam ibadah minggu kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu melalui pembacaan titah yang keempat kepada anak-anak sekolah minggu, khususnya KBP Kramat Jati. Biarlah mereka Tuhan memahami dan melaksanakan ibadah setiap minggunya. Sekarang ini berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui ibadah yang sudah dipersiapkan oleh gereja-Mu. Tuhan, kiranya mereka tetap di dalam perlindungan-Mu. Beri mereka Tuhan kesabaran dan kerajinan untuk bisa beraktivitas di dalam rumah mereka masing-masing. Kami sampaikan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu adik-adik ya, kita sudah mendengarkan titah yang keempat, pesan kakak dihafal lalu dilaksanakan. Tuhan memberkati kita semuanya.